Heboh kembali. Perkara pemecatan Sintayong. Mari, kita bahas. Baraya. Luar biasa dari dampak polemik pemecatan Sintayong, kali ini saya akan merangkum sebuah pernyataan dari salah seorang asisten STY, yaitu Kim Jong Jin. Dia bertugas sebagai analisis data untuk timnas di bawah kepelatihan STY, yang sudah 4 tahun setengah ikut STY di Indonesia. Bahkan dia sudah 20 tahun bekerja sama dengan STY jauh sebelum STY melatih di Korea. Di sebuah podcast di sebuah kanal YouTube Deddy Corbuzier, Jin mengungkapkan banyak fakta menarik perihal pemecatan STY. Ia datang ke podcast Close the Door hanya dengan satu tujuan, untuk meluruskan polemik rumor yang sedang memanas di media. Perihal pemecatan STY dan berita media yang dia anggap tidak sesuai dengan fakta yang dia tahu. Seperti kita tahu, PSSI memberi keterangan jika Sintayong dipecat lantaran ada masalah di ruang ganti pemain, taktik dan juga komunikasi yang tidak baik. Sedangkan kita tahu juga selama ini STY tidak pernah muncul ke ruang publik, maka hadirnya Jin akan membawa kita ke sebuah keterangan baru. Hal ini akan menjadi seimbang, di mana ada pihak PSSI yang koar-koar memberi alasan pemecatan STY, dan ada pihak STY yang maju klarifikasi. Namun kita juga sebagai pecinta sepak bola, sebenarnya masih ragu akan alasan sebenarnya dalam pemecatan yang ramai diberitakan media dan PSSI. Bahkan Jin berkata jika surat pemecatan STY itu secara tiba-tiba, tanpa ada dulu pembahasan atau perundingan sebelumnya dan pemberitahuan terlebih dahulu. Itu sangat mengejutkan sekali, bukan? Surat pemecatan Sintayong ternyata datang di bawah manajer pelatih ke apartemen STY dan tim, kurang dari 2,5 jam sebelum PSSI melakukan konferensi pers ke media. Luar biasa, ini fakta yang baru terkuak. Itu sangat mengejutkan, dan kami sampai saat ini tidak tahu apa alasan dari pemecatan itu. Ungkap Jin. Menurut Kim Jong Jin, alasan locker room atau komunikasi itu tidak masuk akal, karena di dalam tim yang sudah berjalan baik ini, ada dirinya yang selalu membantu komunikasi STY kepada pemain dengan bahasa Inggris, juga JJ penerjemah bahasa Indonesia, dan selama itu timnas baik-baik saja, semua komunikasi berjalan dengan lancar. Rumor locker room yang tidak kondusif ketika melawan China, yang kita tahu menjadi alasan kuat di balik pemecatan STY adalah hal yang tidak benar, bahkan keretakan dengan pemain juga Jin sangkal, karena STY dan para pemain sangatlah dekat, dan baik-baik saja. Malahan ketika berita pemecatan STY ke publik, para pemain mengirim pesan, mereka terkejut, dan bersedih, mereka tidak menyangka hal itu bisa terjadi. Ungkap Jin. Jadi semua berita yang beredar di media itu, dengan tegas Jin sangkal, itu semua hanyalah sebuah hoax, sebuah kebohongan dan tidak benar sama sekali. Bahkan Jin menyesalkan sebuah berita yang didapat dari Mark Klok sebagai narasumbernya kepada sebuah media Belanda. Klok berbicara, jika sosok STY adalah seorang pelatih diktator, di mana dirinya meminta berdiskusi tidak ditanggapi, malah dirinya dicoret dari list pemain. Fakta kabar itu disayangkan oleh Jin, jika semua ucapan Klok itu bohong. Ungkap Jin. Saya mengirim pesan kepada Klok, cukup sudah. Itu sebuah berita bohong, hentikan, pesan Jin kepada pemain Persib Bandung tersebut. Jin pula menyayangkan cerita bohong itu keluar dari seorang pemain, sekelas Mark Klok. Berita Mark Klok yang menyebut STY diktator itu menghebohkan juga di media Korea, namun ketika Jin menegur Klok, maka Klok memberi alasan, jika berita itu hanya sebuah salah terjemahan oleh media Belanda. Menurut saya, tentu saja berita itu sangat berakibat fatal bagi STY, kata diktator adalah hal tidak pantas. Apalagi sampai heboh di Korea, sudah pasti akan merugikan pihak STY, dan saya sendiri ketika melihat berita itu, merasa aneh. Mark Klok adalah pemain profesional, namun bacotnya kenapa tidak menunjukkan profesionalisme, seolah setiap ungkapannya terdorong oleh rasa sakit hati kepada STY, dan mencari pamor untuk mencoba kembali ke dalam skuad tim di bawah kepelatihan Kuiper. Kita lanjut ke pembahasan Kim Jong Jin. Sosok STY yang beredar di media sebagai sosok anti kritik juga anti berdiskusi dengan para pemain, dengan tegas dibantah oleh Jin. Menurut Jin jika STY seorang pelatih yang terbuka, dia pendengar yang baik, dia selalu berdiskusi dengan para pemain, karena STY paham jika dengan banyaknya pemain naturalisasi yang berasal dari Eropa, dengan sikap dan culture mereka yang aktif terbuka dan berani memberi pendapat, sudah disadari betul oleh STY, maka Sintayong selalu membuka ruang diskusi bersama pemain, apalagi mengingat waktu yang terbatas menjelang kesiapan bertanding, maka berdiskusi adalah hal yang penting.
Mereka berdiskusi bersama, untuk menjalankan taktik yang akan dimainkan. Sebagai contohnya, JIZ sebagai leader atau kapten di timnas selalu memberi usul masukan kepada STY, dan tentu akan STY respon dengan baik dan mengizinkan mereka mencoba di saat latihan, bahkan STY selalu mengizinkan ide pemain di saat bertanding, dan STY berkata, "Lakukan apa yang kamu mau, jangan khawatir karena saya yang akan bertanggung jawab, bermainlah dengan percaya diri." Ucap STY ketika menanggapi ide keinginan para pemain diungkap oleh Jin. STY adalah sosok yang paling serius di dunia, demi keberhasilan sebuah tim. Tambah Jin, dia sangat terbuka di dalam dan di luar lapangan, dia juga seorang pendengar yang sangat baik. Tambah Jin kembali, ketika Jin ditanya, kenapa STY hanya bersikap diam, tidak mau klasifikasi dengan kehebohan ini. Jin pun menjawab, jika STY bersikap diam itu dikarenakan dia sangat mengerti apa yang akan terjadi jika dirinya bicara. STY tidak mau merusak momen timnas yang sedang berjalan baik ini, yang sedang menuju harapan berlaga di Piala Dunia. Jika STY muncul ke publik dan berkata perihal pemecatannya, ia takut akan membuat gaduh di dalam sepak bola Indonesia, karena STY ingin timnas terus berjalan dengan baik demi mengejar mimpi ke Piala Dunia. Garis besarnya karena STY sangat mencintai negara dan timnas Indonesia, dan dia memilih diam demi kelancaran timnas Indonesia. Sintayong itu sangat mencintai Indonesia, negara yang bukan negaranya sendiri. Ungkap Jin kepada Deddy Corbuzier. Namun kembali ke soal pemecatan itu, STY dan timnya mencari tahu alasan sebenarnya, kenapa mereka dipecat, akan tetapi sampai detik ini STY tidak menemukan jawabannya. Mereka masih bingung dan tidak percaya dengan pemecatan itu. Sampai saat ini kami tidak tahu alasannya, bahkan STY belum menandatangani surat pemecatan dari PSSI sampai saat ini. Ucapan Jin sontak membuat Deddy Corbuzier terdiam karena heran. Hal itu bukan lantaran STY tidak menerima pemecatan terhadap dirinya, akan tetapi ada beberapa hal yang sedang didiskusikan dengan PSSI. Dalam hal gunjang-ganjing pemecatan STY ini saya kira, ada sebuah hal yang masih disembunyikan oleh PSSI. Apa itu? Entahlah, kita hanya rakyat biasa yang terlalu terbatas dengan kabar-kabar para pembesar. Walau kita tahu timnas itu bukan milik pemerintah, atau PSSI, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia, tetapi faktanya rakyat tidak pernah dilibatkan dan tidak diperkenankan tahu. Yang harus kita tahu hanya soal harga tiket setiap tribun kalian. Harus diketahui pula, jika ide naturalisasi ini memang atas saran STY, dan berjalan baik ketika PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir, maka terasa aneh jika sebuah penggagas di kemajuan timnas dan dengan ngotot ingin mendatangkan para pemain keturunan, malah dirinya sendiri yang dikhianati para pemain. Itu tidak masuk akal. Coach Shin sangat ingin Indonesia maju dalam sepak bola, dan bermimpi membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Walau dirinya sudah tidak jadi pelatih, dia tetap mendukung timnas, dan pasti akan menonton setiap pertandingan timnas Indonesia. Ungkap Jin. Namun pemecatan STY dirasa sangat mengejutkan bagi Jin, bagai sebuah bom yang dijatuhkan tiba-tiba, lalu meledak hebat, dan Jin merasa dikhianati. Oke, begitulah rangkuman podcast dari Kim Jong Jin di Close the Door. Saya merangkum dengan pola acak, dan mengambil kutipan penting. Mungkin ada beberapa pernyataan yang saya sambungkan jadi satu kalimat tanpa teratur, tapi intinya saya rasa itu sejalur. Maka demi lebih jelas dan terperinci silahkan kunjungi channel YouTube Deddy Corbuzier. Terima kasih.